cik 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 cik, di sini cik cik, di sana cik cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Bi khairi walhamdulillah. Alhamdulillah. Anak soleh, hari ini kita bertemu lagi ya dengan Ustazah Mufi dan Ustazah Nur. ya, kami doakan semoga anak soleh dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ustazah Nur, Ya. kita punya lagu baru loh. Iya. Judulnya Pak Tani. Pak Tani. Ada yang sudah tahu? Pak Tani punya Besar, besar, besar. Bapak Tani punya apa Ustazah Nur? ayam, tiga ayam, cik 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 cik, di sini cik cik, di sana cik cik, semuanya bilang cik cik. Besar dan ada binatangnya, namanya ayam. Alhamdulillah, hari ini insya Allah anak soleh akan belajar tentang binatang. Seperti minggu kemarin, kita sudah belajar tentang binatang apa ya Ustazah Nur? binatang kesayangan yang dipelihara oleh anak soleh. Iya, hanya sekarang kalau kemarin binatang kesayangan, yaitu binatang yang bagaimana ya Ustazah Nur? Binatang yang dipelihara oleh kita. Contohnya binatang kesayangan itu ada kucing, ada burung, Kelinci, ada tapi kalau binatang kesayangan kita yang merawat tidak mengkonsumsi ataupun tidak memanfaatkannya. Nah, kalau hari ini anak soleh akan belajar tentang binatang ternak, yaitu ayam. Jadi kalau seperti itu, binatang ternak itu apa yang Ustazah Nur? binatang ternak itu yang dipelihara juga oleh manusia, tetapi bisa dimanfaatkan semuanya. Ya, betul sekali Ustazah Nur. Jadi ketika anak soleh itu memelihara ayam di rumah, ayamnya ternyata bisa disembelih, dagingnya bisa kita makan. Terus apa lagi ya Ustazah? Bulunya juga bisa dimanfaatkan oleh kita buat sulap anak Oh iya, soleh. ada lagi telurnya juga bisa kita makan. Dan karena telurnya, dagingnya, dan sulapnya bisa kita manfaatkan, namanya binatang ternak. Ya, Masya Allah. Kalau seperti itu, ayam ini siapa yang menciptakan Ustazah Nur? Mana soleh? Siapa coba? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan ayam. Oleh karena itu, karena Allah Maha Pencipta, Allah disebut dengan Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Nah, hari ini siapa yang tahu makanan ayam sih bagaimana? Apa ya Ustazah? Makanan ayam itu banyak anak soleh. Contohnya padi. Oh, padi. Ada lagi Ustazah Nur? Ada lagi pur juga bisa. Iya, terus ada itu beras. Beras. Terus apa lagi Ustazah? Oh, bisa apa ya Oh Ustaz? bisa, itu kalau masih kecil. Dedek ya. Namanya apa dedek itu Ustazah? Apa ya namanya ya? Itu hasil dari olahan padi yang terakhir yang biasanya buat makan. Ya. Terus Ustazah Nur, kalau seperti itu, bagaimana sih cara merawatnya ayam Ustazah Nur? Cara merawat ayam, kita buatkan kandang yang bagus, kemudian kita beri makan, kita pelihara dengan baik, kita ternak dengan baik, hasilnya bisa dimanfaatkan buat kehidupan kita. Ya, terus jangan lupa Ustazah Nur, ketika kita memelihara ayam di rumah, jangan lupa selalu dibersihkan tempatnya, biar lingkungan rumah kita, tetangga kita tidak terganggu ketika kita memelihara ayam. Anak soleh bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Syakrul iman. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, seperti itu Ustazah. Nah, untuk hari ini kegiatan anak soleh adalah belajar tentang ayam. Kegiatan yang pertama apa ya Ustazah Nur? Ya, kegiatan yang pertama yaitu mengecap ya. Mengecap dengan jari. Nanti anak soleh akan mengecap dengan jari membuat ayam. Jumlahnya berapa Ustazah Nur? 5, 6, 7. Boleh anak soleh? Ternyata jumlahnya boleh
boleh 5, boleh 6, terserah nanti anak soleh dalam satu lembar kertas bisa membuatnya lebih dari 5. Seperti Iya, itu. betul. Kemudian kegiatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya itu apa Ustazah Nur? Apa ya? Ayo, ada yang tahu? Ya anak soleh nggak tahu, Ustazah, kita yang tahu kayaknya ini loh. Apa Menceritakan apa ya, Iya, Ustazah betul. ya? Menceritakan tentang ayam. Terserah anak soleh mau menceritakan apa tentang ayam, nanti Ustazah lihatkan videonya ya, Ustazah Nur ya. Iya, ini dia videonya. Kita saksikan bersama. Dekat sungai, di sebuah pondok yang kecil, tinggallah seekor ayam betina. Ayam betina tersebut memiliki 12 telur, yang mana 10 telur ayam sudah menetas, tetapi yang 2 lainnya masih belum menetas. Ayam betina meninggalkan 2 telur yang masih belum menetas di peternakan, dan pergi keluar untuk mencari makanan dengan 10 anak ayam lainnya. Sementara itu, salah satu telur dari 2 telur yang belum menetas akhirnya keluar dengan cara meretakkan cangkang telur dengan hidung kecilnya dari dalam. Anak ayam yang malang segera mencari ibunya kemana-mana setelah dia keluar. Sayangnya, dia tidak bisa menemukan ibunya dan melihat bahwa peternakan sudah hampir sepi. Hal ini membuat anak ayam kecil sangatlah sedih, dan dia memutuskan untuk pergi mencari ibunya sendirian. Segera setelah dia memutuskan untuk pergi mencari ibunya, anak ayam memulai perjalanan dari peternakan. Setelah anak ayam memulai berjalan dengan kaki kecilnya, dia melihat seekor sapi yang sedang memakan rumput yang hijau. Anak ayam menatap sapi yang besar dan tinggi dengan penuh antusias. Setelah beberapa lama, sapi yang sangat besar itu melihat anak ayam dan bertanya, "Apa yang sedang kamu cari? Kenapa kamu melihatku seperti itu?" tanya sapi. "Apakah kamu ibuku?" tanya anak ayam dengan polosnya. Sapi merasa kasihan melihat anak ayam yang polos dan berkata, "Lihatlah aku, lihat betapa besar dan tingginya aku. Ibumu ukurannya lebih kecil daripada aku." "Oh, ibuku lebih kecil daripada kamu?" tanya anak ayam. Dia kemudian pergi untuk melanjutkan pencariannya. Setelah beberapa saat, anak ayam melihat kambing yang sedang memakan dedaunan. Dia kemudian pergi menghampiri kambing dan bertanya, "Kamu terlihat lebih kecil daripada sapi. Apakah kamu ibuku?" tanya anak ayam. "Ya, aku lebih kecil daripada sapi, tetapi aku memiliki 4 kaki. Bagaimanapun, seperti kamu, ibumu memiliki 2 kaki dan 2 sayap," kata kambing. Anak ayam menjadi sangat sedih mendengar apa yang dikatakan kambing. Dia bertanya kepada burung gagak, "Kamu memiliki 2 kaki dan sayap, jadi apakah kamu ibuku?" "Ya, itu benar bahwa aku memiliki 2 kaki dan sayap. Tapi aku bisa terbang lebih tinggi daripada ibumu. Juga ibumu lebih besar daripada aku. Kakinya lebih panjang daripada kakiku. Dan ibumu tidak jauh seperti itu." Mendengar hal ini membuat anak ayam yang malang menjadi sedih, dan melihat kesedihan anak ayam, burung gagak pun ikut bersedih. Burung gagak kemudian berkata, "Jangan bersedih, pergilah sedikit lebih jauh dan mencoba. Kamu pasti akan menemukan ibumu." Setelah mengatakan hal itu, burung gagak kemudian terbang. Percakapan dengan burung gagak memberikan inspirasi kepada anak ayam, dan dia mulai berjalan sedikit lebih ke jauh. Dengan kaki kecilnya, dia berjalan dengan cepat di sepanjang telaga, dan di sana dia menemukan bebek dengan anak-anaknya. Anak ayam sangatlah bahagia melihat beberapa kesamaan antara dirinya dengan bebek, seperti yang dikatakan sapi, dan dia berlari ke arah bebek dan menangis. "Ibu, ibu!" Bebek sangatlah terkejut melihat anak ayam. "Kenapa ibu terkejut? Aku adalah anakmu," kata anak ayam. "Bukan sayang, aku bukanlah ibumu," kata ibu bebek. Air mata pun jatuh di pipi anak ayam. Anak ayam yang malang berpikir bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengan ibunya lagi. Hal ini membuat hati ibu bebek tersentuh. Dia melihat anak ayam dengan penuh cinta dan berkata, "Kenapa kamu menangis sayang?
Mari aku bantu. Anak ayam mulai bercerita tentang kisah sedihnya dari awal kepada ibu bebek. Ibu bebek membalas dengan penuh kasih sayang. Oh sayang, ibumu tidak kuat-kuat sepertiku. Ibumu berkata kokoroko. Di sana ada burung merpati di pepohonan yang mendengar semua percakapan antara ibu bebek dengan anak ayam. Dia memutuskan untuk membantu anak ayam dan terbang ke arahnya. Pergilah ke ujung telaga ini dan mungkin di sana kamu akan menemukan ibumu, kata burung merpati dan terbang kembali. Anak ayam membuat suara yang sama seperti bebek lakukan. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, dia mendengar suara kokoroko, kokoroko. Dia berjalan dengan cepat dan mengikuti arah datangnya suara itu. Di depan, anak ayam melihat ayam betina dengan 2 kaki sayap yang lebih besar dan memanggil, "Ibu, ibu." Ayam betina berbalik ketika dia mendengar suara itu dan segera menyadari bahwa itu adalah anaknya. Ibu ayam memanggil anaknya untuk mendekat dan anak ayam sangat bahagia akhirnya dapat bertemu dengan ibunya. Ibu ayam kemudian memeluk anaknya dan melimpahkan kasih sayangnya. Ibu ayam berkata, "Kenapa kamu tidak diam saja di rumah, sayang? Aku pergi untuk mencarikanmu makanan dan akan kembali." Ibu ayam sangatlah penasaran dan ingin tahu bagaimana anaknya pergi keluar untuk mencarinya. Jadi dia bertanya kepada anaknya dengan sangat antusias. Anak ayam menjelaskan semua yang telah terjadi dengan suaranya yang lucu. Dia memberitahu ibunya bagaimana beraninya dia berpetualang untuk mencari ibunya sendirian. Ibu ayam terpesona dengan cerita petualangan anaknya dan sangat bangga akan keberanian yang dimiliki oleh anaknya. Anak soleh akan mengikuti kegiatan berjalan maju dengan merapatkan tumit dan jari jempol kaki. Perhatikan ustazah ya. Coba tangannya di pinggang. Lihat kakinya ustazah. Di modul bahasa, jangan lupa nanti dikerjakan sampai tuntas bersama ayah dan bunda. Jangan lupa apa ya Ustaz? Bi, bu, be. Nah, itu tadi ada berbagai macam kegiatan, tapi masih ada lagi loh, satu lagi Ustazah Nur. Iya betul, menggoreng telur. Oh, Masya Allah, ternyata dari ayam yang kita pelihara, anak soleh akan mencoba memanfaatkan telurnya dengan cara digoreng. Nanti menggorengnya bersama ayah dan bunda tentunya, tidak sendiri. Anak soleh hanya belajar memecahkan saja, ditaruh di mangkok ataupun di piring. Begitu Ustazah Nur? Iya betul, biar terlihat nanti telurnya masih bagus atau sudah rusak. Jadi nanti kalau misalnya rusak, anak soleh bisa mengganti dengan telur lagi ya Ustazah Nur. Iya, telur yang baru ya. Karena makanan sehat itu penting ya anak soleh. Betul, biar tubuh kita tetap sehat. Jangan lupa sebelum kegiatan anak soleh membaca apa dulu Ustazah Nur? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah selesai ditutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Punya kandang besar. Di dalamnya ada ayam. Cik 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 cik. Di sini cik cik, di sana cik cik. Semuanya bilang cik cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.